Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hab lana qawlan shadiqan wa 'amalan shalihan wa farajan 'ajila ya arhamar rahimin. Jamaah pengajian malam Selasa Yagis yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan itu semuanya pada malam hari ini kita bisa hadir dan berkumpul di majelis yang mulia ini untuk kita saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Harapan kita semoga niat dan langkah baik kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hadirnya kita ke tempat ini dengan niat untuk mencari ilmu semoga menjadi sebab kita akan dimudahkan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kajian Islam tematik malam hari ini, tema yang akan kita angkat ke permukaan adalah tentang akhlak pewaris Al-Quran. Untuk membahas tema ini, kita akan melandaskan kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Fatir, surat yang ke-35 ayat yang ke-32, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Tsumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami mewariskan Alkitab, yaitu Al-Quran, kepada yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsihi, maka di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka. Wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada yang pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah, dan di antara mereka ada yang lebih dahulu melakukan kebaikan-kebaikan dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir, itu adalah karunia yang besar. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan dan cermati bersama ayat di atas, maka nampaklah ada 3 akhlak ataupun sifat pewaris Al-Quran. Yang pertama adalah zalimul li nafsihi, orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang keburukan dan kejahatannya jauh lebih banyak daripada kebaikannya. Yang kedua, muqtasid, golongan pertengahan, yaitu golongan orang-orang yang keburukannya sebanding dengan kebaikannya, 50-50. Dan yang ketiga, sabiqum bil khairati biidznillah,
golongan orang-orang yang lebih dahulu melakukan kebaikan-kebaikan dengan izin Allah. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, amal soleh, dan jarang melakukan kesalahan dan dosa. Terkait dengan ketiga golongan di atas tadi, maka Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan balasan dari masing-masing ketiga golongan di atas tadi. Akan tetapi ada sementara mufassirin atau ulama yang mengkategorikan golongan pertama, golongan orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri, telah masuk ke dalam golongan orang-orang kafir. Ini pendapatnya daripada Mujahid dan Ibnu Abi Najih. Sementara juga ada yang menggolongkannya masuk dalam golongan orang-orang munafik. Ini pendapatnya Imam Malik, Qatadah, dan Al-Hasan. Akan tetapi menurut Al-Imam Ibnu Katsir, pendapat yang lebih rajih, pendapat yang lebih unggul, yang lebih kuat adalah bahwa golongan pertama masih termasuk golongan orang-orang Islam. Dengan dua alasan. Yang pertama, meskipun mereka adalah orang-orang yang telah menganiaya diri mereka sendiri, mereka masih termasuk orang-orang yang terpilih di antara hamba-hamba Allah. Minalladzina astafaina min ibadina. Kemudian juga dikembalikan kepada sebuah hadis Nabi yang menjelaskan balasan dari masing-masing ketiga golongan tadi, di mana Rasulullah SAW menjelaskan bahwa golongan yang ketiga, sabiqum bil khairati biidznillah, itu nantinya yadkhulunal jannata bighairi hisab, akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Allahumma ja'alna minhum, semoga Allah jadikan kita di antara mereka. Sementara golongan yang kedua, golongan yang pertengahan, mereka nanti yuhasabuna hisaban yasira, akan dihisab dengan hisab yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara golongan yang pertama, yang menganiaya diri mereka sendiri, nanti mereka akan dihisab dengan hisab yang lama, toh pada akhirnya mereka akan mendapatkan limpahan rahmat, ampunan, maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, apakah seseorang akan masuk golongan pertama, kedua, ataukah ketiga? Itu tentu berkait dengan sejauh mana kedekatan dan keakrabannya dengan Al-Quranul Karim. Ketika seorang itu akrab, dekat dengan Al-Quran, ya semoga aja bisa masuk golongan yang ketiga, yang bersegera melakukan kebajikan dengan izin Allah. Atau paling tidak golongan yang kedua, yang pertengahan. Jangan sampai masuk golongan yang pertama, yang menganiaya diri mereka sendiri dengan banyak melakukan perbuatan maksiat dan dosa, dan jarang melakukan kebaikan-kebaikan. Oleh karena itulah, maka pada kesempatan yang baik ini kita akan coba bahas beberapa manhaj ataupun kiat yang bisa lebih mengakrabkan dan mendekatkan diri kita dengan Al-Quranul Karim. Ada 4 manhaj. Manhaj yang pertama adalah dengan mendengarkan Al-Quranul Karim. Pada permulaan dakwah Rasulullah SAW, maka di antara cara dakwah yang beliau tempuh adalah dengan memperdengarkan Al-Quranul Karim. Dan ternyata banyak di antara orang-orang kafir Quraisy setelah mendengarkan Al-Quran, mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah
Umar ibn Khattab. Dulu Nabi pernah berdoa, Allahumma a'izzal islama bi ahadi umaraini. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan masuk Islamnya salah satu di antara dua Umar. Yang pertama Umar ibn Khattab, yang kedua adalah Amr ibn Hisham. Dia adalah Abu Jahal. Dan ternyata hidayah Allah jatuhnya kepada Umar ibn Khattab. Di antara penyebab Umar mendapatkan hidayah kemudian masuk Islam adalah hidayatul Quran, yaitu ketika Umar mendapati adiknya yang bernama Fatimah sedang membaca Al-Quran, khususnya adalah surat Thaha ayat 1 sampai 8. Bayangkan, surat Thaha itu kan ayatnya pendek-pendek. Ternyata 8 ayat pendek itu bisa melunakkan hati Umar yang keras bagian baja, yang sebelumnya benci kepada Islam, bisa lunak luluh dan langsung menghadap kepada Nabi, menyatakan diri masuk ke dalam agama Islam. Maka dari kisah ini kita bisa simpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan mendengarkan Al-Quran itu bukan hanya sekedar menikmati indahnya suara orang yang melantunkan Al-Quran. Memang kita diperintahkan untuk membaguskan suara kita ketika membaca Quran. Bahkan Nabi mengancam, malam yataghanna bil Quran falaysa minna. Barang siapa yang tidak membaguskan suaranya ketika membaca Quran, falaysa minna, dia bukan termasuk golongan kita. Tetapi yang lebih terpenting adalah mencoba memahami, menghayati pesan yang terdapat pada setiap ayat yang dia dengar itu. Makanya kita diperintahkan ketika Quran dibacakan apa? Fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi kalau Quran dibacakan, kita disuruh mendengarkan, suruh tenang, penuh perhatian dalam rangka agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mafhumul mukhalafahnya, ketika kita tidak mendengarkannya, ketika kita tidak memperhatikannya, maka bukan rahmat yang kita dapatkan tetapi laknat, lawan daripada rahmat. Dan laknat adalah at-tardu an rahmatillah, akan ditolak, akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang suka mendengarkan bacaan Quran dari para sahabat-sahabatnya. Pernah suatu ketika Nabi minta kepada sahabatnya yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran kepada dirinya. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, wahai Rasulullah, bukankah Quran diturunkan kepada Anda? Kenapa Anda minta saya membacakannya untuk Anda? Nabi mengatakan, ya, saya ingin mendengarnya dari mulut orang lain. Maka mulailah Ibnu Mas'ud membaca ayat demi ayat, surat demi ayat demi surat. Ketika sampai kepada surah An-Nisa ayat 41 yang berbunyi, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Yang artinya, maka bagaimanakah jika kami datangkan kepada setiap umat seorang saksi, dan engkau Muhammad kelak akan jadi saksi atas umatmu. Sampai di sini Nabi minta kepada Ibnu Mas'ud untuk menghentikan bacaannya. Kemudian Nabi menundukkan kepalanya dan ternyata meneteskan air mata. Karena beliau menghayati setiap ayat yang dibacakan oleh Ibnu Mas'ud, dan ketika sampai kepada An-Nisa ayat 61, beliau menyadari betapa beratnya tanggung jawab seorang nabi dan rasul yang kelak akan jadi saksi atas perbuatan umatnya.
Jadi itulah gambaran Rasulullah dan para sahabatnya ketika mendengarkan Al-Quran, betul-betul berinteraksi, dan sikap mereka itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq. Dan ketika mereka mendengarkan apa yang telah diturunkan kepada Ar-Rasul, yaitu Al-Quran, tara a'yunahum tafidu minad dam'i, engkau melihat mata mereka meneteskan air mata dikarenakan kebenaran yang mereka ketahui. Jadi itulah manhaj yang pertama untuk lebih mengakrabkan diri kita dengan Al-Quran adalah dengan mendengarkan Al-Quran. Dalam makna lebih khusus adalah mencoba untuk menangkap pesan yang ada pada setiap ayat yang kita dengar, itu lebih dari sekedar menikmati indahnya suara orang yang membacakan Al-Quran. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, adapun manhaj yang kedua adalah dengan membaca Al-Quranul Karim. Terkait dengan membaca Al-Quran, kita sudah banyak mendengar ya hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Di antaranya sebuah hadis yang sudah cukup familiar dan populer di telinga kita ya, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu hasanah, dan satu hasanah akan dilipat gandakan menjadi 10. Kata Nabi, aku tidak menganggap bahwa alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Artinya minimal ketika kita baca alif lam mim, kita akan mendapatkan 30 hasanah. Lantas bagaimana kalau khatam 30 juz? Silahkan dihitung kira-kira berapa jumlah huruf di dalam Al-Quran yang 30 juz itu. Dan dengan pernah menghitung kira-kira berapa itu? Dan ternyata 1200 tahun yang lalu Al-Imam Asy-Syafi'i sudah menghitungnya. Waktu itu belum ada kalkulator apalagi komputer, karena beliau hidup dari 150 sampai 204 Hijriah. Artinya 1200 tahun yang lalu beliau sudah menghitungnya. Maka beliau mendapat julukan Nasirus Sunnah, pembela sunnah Nabi SAW. Itulah Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan beliau rinci per hurufnya, alif jumlahnya sekian, ba sekian, tak sekian, sampai ya. Ketika di total jenderal ternyata jumlahnya ada 1.027.000 huruf. Artinya kalau kita khatam sekali berarti 1.027.000 kalikan 10, berarti kita akan mendapatkan 10.270.000 hasanah. Bayangkan kalau kita bisa khatam paling tidak 2 bulan khatam sekali, subhanallah itu. Apalagi bisa lebih dari itu. Satu kali khatam kita mengantongi 10.270.000 hasanah. Itu baru hasanahnya. Belum lagi janji Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Bukankah Nabi bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah olehmu Al-Quran karena sesungguhnya Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya.
Nanti Quran akan mengatakan, ya Allah, aku telah menahan dia dari tidur malam karena untuk membacaku, maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya, maka permohonan syafaatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti Quran akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Termasuk juga puasa. Nanti puasa mengatakan, ya Allah, aku telah menahan dia dari makan, minum, dan syahwatnya pada siang hari ketika dia berpuasa, maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya, dan permintaan syafaatnya pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah yang banyak membaca Quran, yang banyak melakukan puasa, karena kedua-duanya nanti akan memberikan syafaat, baik Quran maupun puasa. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Dan dalam kaitannya dengan qiraatul Quran, membaca Al-Quran itu ada 4 tingkatan. Ya. Nanti silakan kita menilai kita sudah ada pada tingkatan yang keberapa. Tingkatan yang pertama adalah membaca Quran masih dengan cara mengeja. Ini berarti tingkatan orang yang masih belajar membaca Quran. Ya. Meskipun ini merupakan tingkat dasar, tetapi punya keutamaan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil barara, walladzi yaqra'ul Quran wa yatata'ata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajron. Orang yang mahir dalam baca Quran, lancar, bagus, kelak akan dikumpulkan dengan para malaikat yang mulia. Sementara yang masih terbata-bata, belum lancar dalam baca Quran, baginya 2 pahala. Pahala membacanya dan pahala usaha dia untuk bisa membaca dengan baik dan benar. Jadi jerih payah orang belajar Quran biar bisa bagus bacaannya dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginya 2 pahala. Itu tingkatan yang paling dasar. Tingkatan berikutnya adalah membaca Al-Quran dengan menerapkan hukum qiraah dan tajwid yang berlaku. Ya. Kalau orang masih belajar membaca kan, yang penting kan bisa baca. Kadang tajwidnya diabaikan. Nah, maka ini harus ditingkatkan. Setelah lancar, maka kualitas qiraahnya, tajwidnya itu harus ditingkatkan. Artinya membaca Al-Quran dengan tartil. Tartil itu berarti menerapkan hukum qiraah dan tajwid yang berlaku. Dan itu perintah Allah. Karena Allah mengatakan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran itu dengan tartil. Artinya kita membaca Quran dengan menerapkan hukum qiraah dan tajwid yang berlaku. Dan itu satu keharusan. Makanya Al-Imam Ibnul Jazri mengatakan wal akhdhu bitajwidi hatmun lazimun wa man lam yujawidil Qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha ilaina wasala. Jadi mengambil hukum tajwid kemudian menerapkannya ketika membaca Al-Quran dikatakan hatmun lazimun, satu keharusan yang tidak boleh tidak. Karena Quran diturunkan dengan tajwid sampai kepada kita dengan tajwid. Dari Allah kepada malaikat Jibril, Jibril kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad kepada sahabatnya, sahabatnya kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'inat tabi'in sampai kepada kita, itu ya bertajwid. Maka kita pun sekarang ini ya harus membaca dengan tajwid.
Kalau tadi Al-Imam Ibnul Jauzi mengatakan wa man lam yujawidil Qur'ana athimu, barang siapa yang baca Quran tanpa tajwid fa huwa athimu, maka dia berdosa. Itu jangan terus membuat kita mengatakan kalau begitu lebih baik tidak usah baca Quran daripada saya baca tapi berdosa gara-gara tidak menerapkan tajwid. Bukan begitu solusinya. Kalau belum bisa ya belajar. Belum ada kata terlambat untuk belajar. Selama kita masih mau belajar, insya Allah ya itu akan dimaafkan lah kalau terjadi kesalahan-kesalahan, asal kita mau belajar untuk senantiasa memperbaiki kualitas bacaan kita. Apalagi sekarang ya sudah ada rumah tahfidz, ada halaqah tahsin, kan macam-macam. Luar biasa peningkatannya. Banyak orang-orang tua yang ikut tahsin untuk memperbaiki kualitas bacaan, itu kan luar biasa. Ya. Jadi solusinya belum ada kata terlambat untuk belajar tajwid. Bagi yang belum biasa, ya enggak usah malu belajar alif-alifan, ya belajar alif beneran lah. Ya, biar bisa baca lancar dulu, kemudian ditingkat dengan tajwidnya. Sehingga tingkatan kita dalam qiraah meningkat. Dari yang dasar terbata-bata menjadi lancar, kemudian ditingkatkan dengan penerapan ya ilmu tajwid ketika membaca Al-Qur'an. Ya mas sekalian yang dirahmati Allah, adapun tingkatan yang kedua adalah membaca Al-Qur'an dengan berusaha untuk mengetahui minimal terjemahannya. Syukur-syukur tafsirnya lebih utama. Ya. Agar kita tahu makna dari ayat ataupun surat yang kita baca. Meskipun tidak semuanya, minimal adalah yang tahu. Jangan sampai Al-Fatihah pun yang kita baca tiap hari berkali-kali dalam sholat fardu dan rawatib kita, sunnah kita tidak tahu artinya. Al-Fatihah itu batas minimalnya, itu tahu terjemahnya. Al-Fatihah itu batas paling minimal itu. Jangan sampai setiap hari kita membaca Al-Fatihah tidak tahu artinya, apalagi yang lainnya. Dan itu perlu dipelajari. Ya, itu sudah masuk level ketiga itu. Ya, jadi membaca Al-Qur'an berusaha untuk mengetahui tafsirnya, minimal terjemahannya. Dalam kaitannya dengan masalah ini, ya, membaca Al-Qur'an minimal tahu terjemahannya, lebih-lebih tahu tafsirnya. Maka Iyas ibn Muawiyah pernah membuat sebuah perumpamaan begini. Beliau mengatakan perumpamaan orang yang membaca Al-Qur'an tetapi tidak tahu artinya. Diibaratkan seperti kaum yang mendapatkan surat dari rajanya pada malam hari dan mereka tidak punya pelita, sehingga menerimanya dengan penuh kegugupan, dengan penuh ketakutan. Bisa jadi isi surat dari rajanya perintah tidak dilaksanakan, isinya larangan malah dilaksanakan. Apa sebabnya? Tidak paham. Isi surat dari rajanya itu tidak paham, apakah perintah, apakah larangan. Maka dia terima surat dari rajanya dalam ketakutan. Nah, surat dari raja itu adalah Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala. Gambarnya seperti itu. Ya. Nah, sementara perumpamaan orang yang baca Quran dan minimal tahu terjemahannya digambarkan seperti kaum menerima surat dari rajanya, meskipun malam hari mereka punya pelita.
sehingga mereka menerimanya dengan segala senang hati. Bagaimana tidak mendapat surat dari rajanya? Kalau kita sebagai rakyat jelata dapat surat dari presiden, itu kan bangga sekali, ya kan? Ini satu kaum dapat surat dari rajanya, tentu akan senang. Dengan catatan mereka tahu isi surat dari rajanya, ya. Karena mereka bisa membaca, tahu isi surat rajanya, menerima dengan segala senang hati, sehingga kalau surat itu perintah isinya, mereka bisa laksanakan. Kalau larangan, mereka bisa tinggalkan karena tahu apa isi surat dari raja. Dan Al-Quran adalah surat cinta Allah kepada kita. Tentunya melebihi surat cinta pacar kita dulu, ya. Dulu masih zaman pakai surat ya, sekarang pakainya WA. Dulu kan sampai disimpan ya suratnya itu. Nah, Al-Quran itu adalah surat cinta Allah kepada kita. Maka mestinya kita yang dapat surat cinta dari Allah pingin tahu apa isi surat cinta dari Allah itu kan. Jangan sampai kita dikasih surat cinta oleh Allah tapi kita masa bodoh. Yang penting saya terima, masalah tidak tahu, tidak masalah. Nah, begitu. Al-Quran dikatakan makdubatullah. Quran itu perjamuannya Allah. Dikatakan makdubatullah ya azza wa jalla Al-Quran. Maka usahakan setiap hari ini kita bisa menikmati jamuannya Allah, yaitu Al-Quran. Di sini Nabi mengibaratkan Quran seperti jamuan, makanan yang kita semua suka makan, apalagi makan yang enak-enak, ya kan? Maka untuk menarik agar kita mau baca, mau mempelajarinya, Nabi mengatakan Quran adalah perjamuannya Allah, makdubatullah. Silahkan dimakan, berarti dipelajari, ditadaburi dan diamalkan. Ya, Nabi menggunakan istilah yang menarik buat kita, makdubah. Perjamuannya Allah adalah Al-Quran. Ya. Kembali tadi ke level yang ketiga dalam membaca Al-Quran, ya. Itulah sebuah masal, perumpamaan ya yang indah yang disampaikan oleh Iyas ibn Muawiyah, perumpamaan antara orang yang baca Quran tahu artinya sama tidak. Kemudian level yang terakhir, yang keempat, ya, membaca Al-Quran dengan penghayatan yang mendalam sehingga bisa menimbulkan ketenangan di dalam hati. Itu level paling tinggi itu dalam membaca Al-Quran. Dengan baca Quran, hati tenang, gundah gulananya hilang, resahnya hilang. Itu ya tidak mudah. Kadang kita baca aja kok masih utuh ya, sedihnya tidak hilang-hilang, harusnya hilang, tapi kok masih sedih, ya mungkin ada yang kurang berarti dalam bahasanya itu. Tapi kalau udah nyampe level yang keempat, itu bisa membuat hati tenang. Harusnya begitu kalau udah nyampe level yang keempat itu. Jadi membaca dengan penuh penghayatan, pendalaman, sehingga bisa menimbulkan ketenangan di dalam hati. Barangkali inilah yang dimaksud dengan firman-Nya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya keimanan adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah maka akan bergetar hatinya, ya kan?
Ketika kita baca Quran banyak nama Allah di situ. Seharusnya ketika kita ketemu dengan asma Allah akan bergetar hati kita sebagai orang yang beriman. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, zadathum imana, imannya semakin bertambah, tidak stagnan, masih utuh, apalagi tambah turun. Ya, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah 4 tingkatan dalam membaca Al-Quranul Karim. Yang pertama, tingkatan masih dalam taraf mengeja. Yang kedua, ditingkatkan dengan membaca Quran sesuai dengan hukum qiraat dan tajwid yang berlaku. Yang ketiga, membaca Al-Quran dengan berusaha untuk mengetahui minimal terjemahannya, syukur-syukur tafsirnya. Dan yang keempat, membaca dengan penuh penghayatan, pendalaman, sehingga bisa menimbulkan itmi'nanul qalb, ketenangan di dalam hati. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sekarang kita sampai kepada manhaj yang ketiga. Mendengarkan, membaca. Yang ketiga adalah mentadaburi Al-Quran, tadabur Al-Quran. Sebetulnya dari segi makna hampir ada kemiripan antara tadabbur dan tafakur. Sama-sama merenung, menghayati kan. Tetapi ada nilai plus pada tadabbur, yaitu apa? Menghayati ayat-ayat Allah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah yang sedekat-dekatnya. Itu mana tadabbur. Jadi endingnya itu dengan menghayati ayat Allah, kita akan menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan utama daripada tadabbur. Dan tadabbur itu sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya lewat surah Shad ayat 29. Allah beriman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitabun, inilah kitab Al-Quran, ya. Anzalnahu ilaika, yang kami telah menurunkannya, ilaika, kepada wahai Muhammad. Mubarakun, yang di dalamnya penuh keberkahan. Untuk apa? Liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berpikir, ulil albab. Jadi Allah turunkan Al-Quran yang penuh keberkahan itu untuk ditadaburi. Itu berarti apa? Kalau kita ingin mendapatkan barokah Quran, tidak cukup hanya dengan mendengar dan membacanya tok, tetapi harus dengan mentadaburinya. Karena begitu ayatnya, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Jadi sifat Al-Quran yang Allah turunkan itu mubarak, penuh keberkahan. Untuk apa? Allah jelaskan, liyadabbaru, aku turunkan Quran dengan penuh keberkahan itu untuk kalian tadaburi. Maka maknanya untuk mendapatkan keberkahan Al-Quran tidak cukup hanya mendengarkannya tok atau membacanya tok, tetapi harus mentadaburi, harus menghayatinya, merenungkan pesan-pesan yang ada di dalam, dan agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Bahkan Nabi sampai mengancam dengan sabdanya wailun, neraka wel, artinya kecelakaan,
kehancuran bagi orang yang baca Quran tetapi tidak mentadaburinya. Itu diancam dengan wailun, kecelakaan, neraka wel. Bayangkan, sudah baca Quran masih diancam celaka. Bayangkan, ketika tidak mau mentadaburinya, bagaimana yang tidak pernah baca Quran? Ini sudah baca aja masih kena sanksi wailun itu. Ketika cuma baca toh tidak mau menghayati itu masih kena wailun. Apalagi yang tidak pernah baca. Wailun kuadrat itu. Ini masih sudah baca masih kena sanksi wailun gara-gara tidak mau mentadaburi. Ini menunjukkan bahwa semua manhaj itu ya harus kita lakukan. Mendengarkan, membaca. Yang ketiga ini adalah mentadaburinya. Karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Shad ayat 29. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian manhaj yang terakhir, yang keempat, adalah dengan ikut menyebarluaskan Al-Quran. Dan ini sebetulnya tugas setiap muslim sesuai dengan kemampuannya masing-masing, ya, tidak hanya tugas para ustadz muballigh saja. Kewajiban setiap muslim untuk ikut terlibat dalam memasyarakatkan Al-Quran, membumikan Al-Quran. Makanya sebagai dorongan, motivasi, Nabi bersabda apa? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mau belajar Quran dan mengajarkannya. Bagaimana kita bisa mengajarkan Al-Quran kalau tidak belajar? Maka pertama belajar, baru mengajarkan. Maka Nabi mengatakan sebaik-baik kamu orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, artinya apa yang sudah kita pelajari, baik cara membacanya maupun tafsirnya, kandungannya, ya kita sampaikan kepada siapa aja, ya, kepada keluarga kita, kepada teman kita. Kita diperintahkan menyampaikan apa yang kita tahu, bukan apa yang tidak kita tahu. Dan saya yakin kita sudah banyak tahu. Tinggal sudahkah kita menyampaikan apa yang kita tahu ataukah belum? Ya kan? Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Kita sudah banyak tahu berayat-ayat. Nah, tinggal tugas kita adalah menyampaikannya, menyebarluaskannya. Ya. Karena ketika ilmu itu kita sampaikan, itu bukan hilang, tapi malah mendalam ilmu kita. Menjadi kita tidak mudah lupa karena kita mau menyampaikan. Tapi kalau tidak kita sampaikan, ya cepat hilang itu. Tapi dengan kita nyampaikan kepada orang lain, bisa mendapat pahala, insya Allah kita akan lebih mendalam, ya, pemahaman kita terhadap ilmu yang telah kita dapatkan itu. Jadi apa yang disabdakan Nabi itu merupakan motivasi, ya, dorongan bagi kita agar semangat dalam belajar, mempelajari Al-Quran, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Tujuannya apa? Agar tidak ada lagi umat Islam yang buta Al-Quran, baik dalam makna hakiki maupun makna majazi. Buta Al-Quran makna hakiki berarti makna yang sebenarnya. Misalnya apa? Ngaku muslim tidak bisa membaca Quran, itu namanya buta Quran yang hakiki, yang sebenarnya itu.
yang seharusnya tidak terjadi. Muslim, mukmin harus bisa baca Quran. Kalau ada muslim, mukmin tidak bisa baca Quran, itu namanya buta Al-Quran yang hakiki, yang sebenarnya. Atau majazi, bisa membaca Quran tetapi tidak bisa mengamalkan isinya. Sikap, perilakunya, tutur katanya jauh dari tuntunan Al-Quran. Itu masuk kategori buta, tetapi majazi, kiasan. Nah, maka dengan semua kaum muslimin terlibat dalam menyebarluaskan Al-Quran, maka diharapkan itu ya akan mengurangi orang-orang yang buta Al-Quran ya. Dan syukur alhamdulillah ya, sekarang kan TPQ sudah menjamur di mana-mana, hampir di semua desa ada, tidak hanya satu, bahkan banyak. Sekarang lagi marak juga ya, pada mendirikan ada rumah tahfidz, banyak yang mewakafkan tanahnya untuk dibangun rumah tahfidz, ada rumah tahsin. Itu kan gerakan yang luar biasa itu ya, yang mungkin dulu-dulu kan tidak ada itu ya, paling kan baca Quran ya, tidak ada rumah tahfidz, rumah tahsin, tidak ada itu. Masjid, musola mengadakan ya kegiatan itu luar biasa itu. Itu juga dalam rangka untuk memasyarakatkan Al-Quran ya, agar betul-betul bisa menghilangkan kebutaan terhadap Al-Quran ini. Dan juga Allah telah menjanjikan kemudahan bagi siapa yang mau mempelajari Al-Quran ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran itu sebagai pelajaran. Fahal mim muddakir, maka adakah yang mau menjadikannya sebagai sumber pelajaran? Artinya dalam ayat itu ada busyra, ada tantangan. Kabar gembiranya, Allah berjanji akan memberikan kemudahan kepada siapa saja yang mau mempelajari Al-Quran, membacanya, menghayatinya, termasuk menghafalkannya. Dijamin Allah akan berikan kepada dia kemudahan. Nah, tantangannya fahal mim muddakir, ada ndak yang mau menjadikan Quran sebagai pelajaran? Ada jaminan kemudahan, juga ada tantangan. Nah, saya sudah lama mendengar sebuah kisah yang pernah disampaikan oleh almarhum Syekh Ali Jabir. Waktu itu ceramah di TV mana, saya sempat mendengarkan waktu itu, untuk membuktikan janji Allah pada ayat ini, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Nah, beliau mengisahkan di satu daerah atau kampung lah di Arab sana, kan jadi tradisi ya, kalau terawehan itu kan minimal sebulan khatam sekali. Jadi targetnya kalau tarawih itu kan 1 juz itu ya, itu target minimalnya begitu, semalam 1 juz. Nah, di kampung itu mungkin ya, imamnya yang hafid itu mungkin meninggal, sehingga tidak ada lagi yang bisa ngimami tarawih sehari 1 juz, karena targetnya sebulan khatam sekali. Tapi kebetulan di kampung itu ada orang yang bagus bacaan Quran, tapi tidak hafal Quran. Bacanya bagus, cuman kekurangannya dia tidak hafal Quran. Akhirnya orang ini didaulat oleh semua penduduk kampung untuk menghafalkan Al-Quran. Targetnya menghafalkan sehari 1 juz, bayangkan. Jadi besok mau Ramadan, baru hari ini dia didaulat.
karena dia sudah mendapatkan kepercayaan dari penduduk kampungnya, ya dia bismillah, diniati. Bayangkan sehari menghafalkan 1 juz dan ternyata sebulan bisa hatam 30 juz. Dari pagi sampai sore menghafalkan 1 juz, malamnya untuk ngimami. Sebulan hafal 30 juz. Itu yang menceritakan Syekh Ali Jabir. Insya Allah pasti benarnya. Itu untuk membuktikan janji Allah di ayat itu. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Jadi barang siapa yang belum lancar bacaannya, kemudian pingin lancar bacaannya dan mau belajar, insya Allah pasti akan bisa lancar. Meskipun sudah tua. Ya. Yang mau belajar terjemahannya karena ada keniatan, insya Allah bisa. Toh sekarang sudah banyak Quran terjemahan. Di HP juga sudah banyak. Sebetulnya fasilitasnya sudah banyak dan melimpah itu. Kemanapun bisa kita bawa itu. Ya, lewat HP kita juga banyak aplikasinya itu. Ya kan? Jadi Allah berjanji akan memudahkan yang mau belajar membaca, yang mau mentadaburi isinya, termasuk yang mau menghafalkannya. Maka tantangannya Allah, fahal mim muddakir. Ada enggak yang mau itu? Kalau mau, Allah janjikan al-yusru, yaitu kemudahan. Jamaah sekalian, mungkin barangkali itulah yang bisa kita kaji pada malam hari ini, ya, terkait dengan akhlak pewaris Al-Quran. Ya, sebagai rangkuman saya coba untuk simpulkan, ya. Jadi orang-orang yang diwarisi Al-Quran itu punya 3 sifat, ya. Ada yang menganiaya diri mereka sendiri, ada yang pertengahan, ada yang bersegera melakukan kebajikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah orang akan bisa masuk golongan yang ketiga, itu yang kita harapkan, ataukah yang kedua, ataukah yang ke-1? Itu sangat berkaitan sejauh mana kedekatan, keakraban, dan kemesraannya dengan Al-Quran. Maka dalam rangka untuk mendekatkan diri kita dengan Al-Quran ada 4 manhaj, ada 4 cara. Yang pertama adalah dengan mendengarkan bacaan Al-Quran. Yang kedua dengan membaca Al-Quran yang ada 4 tingkatan: mengeja, menerapkan hukum tajwid dan qiraah yang berlaku, kemudian membaca dengan mengetahui minimal terjemahannya, kemudian membaca dengan penuh penghayatan sehingga menimbulkan ketenangan di dalam hati. Manhaj yang ketiga adalah dengan mentadaburi Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu ikut terlibat dalam menyebar luaskan Al-Quran, tentunya setelah kita kuasai manhaj pertama, kedua, dan yang ketiga, atau sambil jalan. Ya, sambil jalan ya kita ikut menyebar luaskan Al-Quran. Barangkali itulah yang bisa kita kaji, ya, semoga ada manfaatnya dan bisa dipahami. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang mau bertanya, masih ada waktu ini, barang 5 menit. Ada? Apa cukup? Cukup ya? Baik, semoga yang kita kaji ada manfaatnya dan kita bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Dan marilah kita akhiri taklim kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la karban illa nafasta wa la maridan illa syafaita wa la dainan illa qadaita wa la mu'asiran illa yassarta wa la dhalan illa hadaita wa la ghaiban illa radatta wa la hajatan min hawid dunya hiya laka ridha wa lana fiha salat
illa antana ala qadaiha wa yassartaha lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma waj'al tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma la tufarriq hadzal jam'al mubarak fi hadzal makanil mubarak illa bidhanbin maghfur wa 'aibin mastur wa 'amalin mutaqabbalin mabrur. Ya Aziz, Ya Ghafur, Ya Rabbal Alamin. Allahumma hadad du'a wa minkal ijabah, Ya sami'ad du'a, Ya dzal mani wal ata. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.